Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu dan ya di video kali ini ada yang sedikit berbeda karena di sini ada sedikit perubahan tatanan ya. Ini lampunya menyorot di sini dan juga ada ya settingan-settingan sedikit yang dirubah ya. Jadi kalian yang menonton kita dari awal, dari pertama kali kita upload sampai sekarang ini kayaknya ada sedikit peningkatan ya. Anyway, kita akan merakit PC. Kali ini kita mau rakit PC yang temanya sama seperti video kita yang kemarin, yaitu edisi rakitan Kerehore. Ini mana nih sobat-sobat Kerehore? Yuk merapat. Kita akan merakit Kerehore edisi Intel. Kalau kemarin kita AMD Athlon 3000G. Kita kali ini mau cobain pakai Intel. Intelnya generasi berapa nih? Kalau misalkan kita pakai Kerehore, emang ada Intel yang murah? Ya ada sih, tapi ya gitu. Kita pakai Intel i3 generasi keempat, yaitu 4160. Ini mungkin cukup tua ya generasinya, tapi apakah ini worth it untuk kita gunakan? Ya kita akan coba di video kita kali ini, dan juga kita akan perkenalkan komponen-komponen kita gunakan. Setelah kita perkenalkan untuk prosesornya tadi, yaitu kita menggunakan Intel i3 generasi 4, yaitu 4160. Kita juga ada motherboard. Ini adalah motherboard dari MSI, berapa ya itu? Lihat boxnya nih. Tara. Ya jadi untuk motherboard kita pakai MSI H81M E33. Ya ini soket Intel pastinya, bukan soket AMD. Setelah motherboardnya kita juga ada VGA. Nah ini VGA yang kita sama juga pakai kemarin, yaitu 1030 GT 1030 dari MSI. Nah ini ada sedikit pembahasan mengenai VGA ini. Kenapa? Karena di video kemarin kita itu berencana untuk nyobain live stream. Tetapi setelah kita mengulik-ulik lagi mengenai apa sih kelemahan dari VGA ini, yaitu adalah belum tersedianya encodernya. Sehingga kalau mau nge-record, itu VGA ini masih belum nge-support. Yang bisa itu baru di prosesornya, sedangkan di prosesor Athlon kemarin itu juga masih belum bagus-bagus amat. Karena apa? Hasil dari live stream yang kita coba nih itu mendapatkan kualitas yang bisa dibilang nggak layak ya untuk ditampilkan, karena untuk pergerakannya atau apapun itu gambarnya patah-patah banget sih. Jadi memang di situ adalah kelemahannya dari VGA ini. Cuman buat kalian yang memang nggak terlalu mikirin soal live stream atau nggak mikirin soal mau editing video atau rendering dan lain-lain menggunakan VGA, itu kalian bisa banget buat main game. Cocok banget. Kalau kemarin kalian bisa lihat di Valorant aja bisa settingan high dengan FPS yang sangat memuaskan. Kali ini kita juga mau coba ini kira-kira bisa juga nggak di high dengan FPS yang memuaskan tapi pakai Intel. Ini setelah kita perkenalkan dari VGA. Lanjut kita ke RAM. RAM-nya kita pakai RAM dari Kingston yang 8 GB. Terus untuk penyimpanannya kita juga pakai SSD 128 GB dari Lexar NS100. Kemudian kita juga ada power supply-nya, yaitu power supply dari Enlight yang 400 watt 80 plus bronze. Terus yang terakhir ini kayaknya permisi dulu, yang besar mau masuk. Nah ini adalah casing dari Furion Larva Black. Ini coba kita nyalain karena di depannya itu ada sedikit lampu-lampu yang cukup menarik nih untuk gamers-gamers nih. Dan juga di casing ini dalamnya itu cukup luas. Hanya saja jika kita bandingkan dengan casing yang kita gunakan kemarin, yaitu Nimitz TR1100. Casing ini memiliki kelemahan, yaitu tidak memiliki fan bawaan dan juga tidak ada power supply bawaan. Jadi emang kosongan seperti ini. Hanya saja kelebihannya adalah dia space-nya lebih lebar, sehingga kalau misalkan kalian mau upgrade yang cukup tinggi itu masih bisa mumpuni. Nah setelah semua komponen disebutkan, kita total untuk harganya yang kita dapatkan dari semua rakitan ini yaitu adalah Rp4.983.000 di toko kami saat ini. Kalau misalnya kalian nontonnya di tahun 2022 atau sekian seterusnya, itu akan ada perubahan harga kemungkinan. Jadi ini adalah harga saat ini. Setelah kita perkenalkan untuk komponen yang kita gunakan kali ini, kita akan langsung coba untuk tes performanya. Kita akan sama juga untuk tes performanya. Kita memainkan game Valorant, Genshin Impact, Apex Legends, CSGO, dan juga kita akan coba render di Cinebench R23. Dan karena ini sama, kita juga akan bandingkan dengan rakitan kita sebelumnya yang di Athlon 3000G.
Kira-kira lebih bagus mana dan kira-kira kalian lebih milih yang mana? Tulis di kolom komentar jawaban kalian. Dan sekarang kita akan langsung masuk ke pengujian yang pertama, yaitu Genshin Impact. Untuk pengujiannya kita semua pakai resolusi 1080 pixel. Dan untuk di settingan Genshin Impact kali ini kita juga sama seperti di rakitan kita yang Athlon, yaitu kita pakai settingan low. Untuk FPS rata-ratanya sendiri itu ada di 40 hingga 50-an FPS dengan render resolusinya 1.0. Ini memang menjadi sebuah pembeda yang cukup jauh ya dari kita yang menggunakan Athlon 3000G. Di Athlon 3000G kita mendapatkan FPS 50 hingga 60-an FPS dengan rata-rata stabilnya itu ya hampir 60-an FPS, sedangkan di Intel itu kita hanya mendapatkan 40 hingga 50-an FPS, sedangkan untuk rata-ratanya ya hampir di 45 hingga 48-an FPS. Itu sudah perbedaan yang cukup jauh nih ya. Setelah Genshin Impact kita juga cobain Valorant. Nah, ini juga sama, kita pakai 1080 pixel dan juga presetnya high. Ini untuk performanya sendiri itu hampir sama, hampir beda sedikit-sedikit, yaitu kita mendapatkan 70-an hingga 90-an FPS. Sedangkan pada rakitan sebelumnya itu kurang lebih ada di angka 65 hingga di 80-an FPS. Tapi untuk rata-ratanya atau stabilnya itu sama, yaitu sekitaran 70-an FPS. Sehingga untuk game Valorant pada rakitan ini atau pada rakitan yang sebelumnya itu kurang lebih hampir sama performanya, sama-sama memuaskan pada settingan high. Nah, lanjut kita ke game CSGO, CS Global Offensive. Untuk resolusi yang kita gunakan sama ya di 1080 pixel dan juga presetnya itu kurang lebih hampir sama, yaitu medium high, kita nggak rubah-rubah. Ini adalah preset yang direkomendasikan dari gamenya itu sendiri. Untuk FPS-nya itu bisa dibilang cukup memuaskan, yaitu ada di angka 70 hingga 120 FPS. Itu adalah reach terbawah dan juga reach tertinggi. Mungkin bawahnya bisa sampai 60 sih, tapi ya kurang lebih kita ambilnya di 70 aja. Dan untuk rata-ratanya juga ada di angka sekitaran 80-an FPS. Ini juga hampir sama seperti di rakitan kita yang sebelumnya, yaitu di 60 hingga 90-an FPS dengan preset yang sama juga. Itu untuk stabilnya juga sama, kurang lebih ada di angka 80-an, sehingga bisa kita bilang untuk performanya bener-bener mirip dan hampir sama malah untuk Intel maupun Athlon 3000G. Lanjut ke game yang terakhir, yang game cukup berat, yaitu game Apex Legends. Untuk presetnya kita pakai settingan yang low, semua rata kiri, dan juga resolusinya ada di 1080 pixel. Untuk hasilnya sendiri itu bisa dibilang ya lumayan, karena untuk rata-rata FPS-nya sendiri itu start dari 50 hingga 75-an FPS dengan ya hampir rata-ratanya di angka 70-an FPS. Sedangkan pada rakitan yang sebelumnya di Athlon itu ternyata sama, yaitu 50 hingga 75-an FPS, sehingga bisa kita bilang untuk performa di games itu kurang lebih hampir banget sama. Yang berbeda adalah pada game Genshin Impact, yang mana di sebelumnya itu rata-ratanya 50 hingga 60-an FPS, sedangkan di rakitan ini itu hanya mendapatkan 40 hingga 50-an FPS. Untuk game yang lainnya semuanya aman dan cukup oke. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian kita yang terakhir, yaitu di Cinebench R23. Ini kita menggunakan settingan yang sama, yaitu kita akan render di multicore, dan hasilnya itu ada perbedaan yang nggak terlalu jauh juga sih. Yang mana pada Intel i3 4160 ini itu mendapatkan skor di 1960 poin, sedangkan pada Athlon 3000G itu mendapatkan 2197 poin. Ini sedikit berbeda, nggak jauh-jauh amat, meskipun pada poinnya dimenangkan pada Athlon 3000G. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, pada kedua rakitan ini itu performanya mirip banget. Yang beda ya kembali lagi hanya di poin pada Cinebench, yang mana lebih unggul pada Athlon 3000G, dan juga performa pada game Genshin Impact yang mana dimenangkan oleh Athlon 3000G. Dan untuk game-game yang lain yaitu CSGO, Apex, dan juga Valorant itu performanya hampir banget sama. Pro kontranya pada rakitan ini, pada rakitan Kirihore ini adalah hanya pada VGA-nya. Kenapa kok bisa dibilang itu?
Karena pada kedua rakitan ini, yaitu menggunakan VGA 1030, itu masih belum tersedia encoder. Sehingga untuk teman-teman yang mau live stream dengan rakitan ini, itu sorry banget, masih belum rekomen, masih belum bisa. Solusinya adalah upgrade ke 1050 Ti. Karena di situ sudah bisa untuk live stream. Dan bisa bagus juga malah untuk hasilnya. Tapi untuk overall dari semua performa ini itu sudah cukup bagus. Jadi kalau misalkan kalian cuman butuh untuk main game, itu sudah oke. Dan nggak perlu kalian untuk panik mengenai bagaimana kekuatan atau performa dari rakitan ini, karena sudah diuji di video ini dan terbukti bahwa semuanya bisa playable pada settingan-settingan tertentu, bahkan hingga tembus 100 fps. Oke, jadi seperti itu aja untuk video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan kalau kalian berminat untuk membeli rakitan ini, kalian bisa langsung mampir ke Tokopedia, Shopee, atau marketplace kami yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih dan saya Bayu pamit undur diri and peace out.